Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkahi oleh Allah. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Jadi hari ini kita bakal mempelajari tentang suatu disiplin ilmu, yaitu interaksi sosial. Nah, secara umum, interaksi sosial itu didefinisikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara satu individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kalau secara definisi, kita bisa memahaminya sebagai suatu hubungan antara manusia. Tapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa dan bagaimana itu interaksi sosial, kita perlu memahami beberapa aspek yang ada di interaksi sosial ini. Yang pertama itu ada faktor. Faktor apa sih yang melatar belakangi terjadinya interaksi sosial ini? Nah, yang pertama itu ada imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain. Nah, apa sih yang ditiru? Yang ditirunya itu beragam ya teman-teman. Contohnya itu seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan tindakan-tindakan lain yang ditiru oleh seorang individu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sugesti. Sugesti itu apa sih teman-teman? Jadi sugesti itu adalah suatu pikiran, suatu pendapat ataupun pandangan dari satu individu ke individu lain yang sifatnya itu mempengaruhi. Contohnya adalah ketika misalnya nih suatu produk dibintangi atau di brand ambassadori oleh salah satu artis terkenal gitu. Nah, itu tuh memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar sehingga terdorong untuk membeli produk tersebut karena tersugesti oleh yang namanya itu karena dibintangi oleh artis itu. Jadi kayak memberikan pengaruh. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini teman-teman secara definisi itu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, contohnya di sini ketika satu individu memiliki seorang panutan, misalnya ada seorang ketua organisasi. Nah, terus anggotanya itu melihat ketua ini tuh sebagai sosok panutan, sehingga ada kecenderungan anggotanya ini untuk menjadi sama dengan ketuanya. Nah, bedanya identifikasi dengan imitasi itu, kalau identifikasi itu kecenderungan ingin sama, tapi kalau misalnya imitasi itu hanya meniru beberapa aspek dari seorang individu saja, tapi tidak ada dorongan untuk menjadi sama. Nah, selanjutnya itu ada motivasi. Nah, motivasi di sini itu merupakan suatu dorongan, rangsangan, ataupun stimulus yang diberikan dari seorang individu kepada individu lainnya yang bersifat memberikan sebuah dorongan untuk melakukan suatu tindakan gitu. Contohnya adalah ketika seseorang merasa tidak percaya diri untuk untuk mengikuti ujian gitu. Terus salah satu temannya itu memberikan suatu dorongan dan stimulus kayak dalam bentuk dukungan atau support gitu, kayak
dicoba dulu aja gitu, harus percaya diri dan semacamnya. Nah, sehingga itu tuh memberikan suatu perubahan kepada individu ini untuk berani melaksanakan ujian tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya simpati. Simpati itu diartikan sebagai perasaan sama dari seorang individu terhadap individu yang lain. Jadi ini tuh kayak kita tuh ngerasa kita tuh ada di posisi orang tersebut. Contohnya ketika ada seseorang yang mengalami musibah, yaitu kecelakaan, dan merasa sedih, lalu orang yang lainnya itu merasakan kesedihan yang sama. Nah, dan terciptanya rasa iba di diri orang tersebut. Itu tuh merupakan yang namanya simpati gitu, adanya simpati di dalam diri seseorang yang merasa iba. Nah, selanjutnya itu ada empati. Empati ini merupakan suatu simpati yang mendalam, teman-teman, di mana empati ini tuh kayak memberikan sebuah dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Kalau misalnya simpati itu kan tadi hanya merasakan iba dan kesedihan yang sama atau perasaan yang sama, akan tetapi kalau misalnya empati ini itu bersifat kayak dia langsung membantu gitu, karena perasaan ibanya itu udah mendalam gitu. Selanjutnya, selain ada faktor-faktor, kita juga perlu mempelajari tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat ini menurut Surjono Sukanto dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, teman-teman, perlu diketahui bentuk dari kontak sosial itu ada yang positif, yaitu mengarah ke arah kayak kerjasama gitu, ke arah yang menyatukan. Kalau yang negatif itu cenderung ke arah pertentangan. Nah, lalu bentuk dari kontak sosialnya ini ada yang sekunder, ada juga yang primer. Bentuk kontak sosial dari primer itu adalah interaksi secara langsung ataupun tatap muka. Sedangkan kalau interaksi kontak sosial maksud saya secara sekunder itu menggunakan media untuk berkontak sosialnya. Nah, sekunder sendiri dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya yang sekunder secara langsung itu medianya seperti surat, seperti lewat telepon ataupun lewat sebuah berita gitu ya yang disampaikan. Nah, sedangkan kalau misalnya primer, maksud saya sekunder secara tidak langsung, itu tuh perantaranya adalah orang lagi gitu. Misalnya seorang A gitu ya mau menyampaikan pesan ke C, akan tetapi medianya itu tidak ingin menggunakan pesan ataupun telepon, sehingga membutuhkan seorang B yang menyampaikan pesan. Oke, selanjutnya ada komunikasi. Di dalam komunikasi itu ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Ada komunikan atau orang yang menerima pesan. Ada juga pesan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan. Ada juga media. Dan ada efek. Efek di sini maksudnya ketika komunikasi itu dilakukan, apa sih dampaknya dari terjadinya komunikasi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, selain adanya faktor dan syarat, ada juga bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, bentuk dari interaksi sosial ini disampaikan oleh Gillen dan Gillen, di mana bentuknya itu ada dua. Yang pertama, proses asosiatif.
dan juga proses disosiatif. Nah, proses asosiatif ini itu di proses sosial yang mengarah ke arah integrasi atau persatuan dan juga mendukung terjadinya interaksi sosial. Nah, di dalam proses asosiatif ini terdapat kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan juga akulturasi. Nah, kerjasama ini itu merupakan suatu tindakan yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang bersifat gotong royong gitu, saling membantu. Nah, kalau akomodasi itu suatu usaha untuk menenangkan suatu pertentangan. Yang selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi itu perpaduan antara dua budaya akan tetapi menghilangkan budaya aslinya dan menciptakan satu budaya baru. Contohnya itu adalah musik dangdut, di mana musik dangdut ini perpaduan antara musik India dan juga musik Malaysia. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi itu sama ya teman-teman, suatu perpaduan dua budaya akan tetapi tidak menghasilkan budaya yang baru dan unsur-unsur dari kebudayaan yang lamanya itu masih tetap ada. Contohnya itu adalah musik keroncong, di mana musik keroncong ini perpaduan dari musik Portugis dan juga musik di Indonesia sendiri. Selanjutnya ada proses disosiatif. Proses disosiatif ini merupakan suatu proses sosial yang mengarah ke disintegrasi atau perpecahan, di mana proses disosiatif ini tuh menghambat yang namanya interaksi sosial. Nah, teman-teman, di dalam proses disosiatif ini terdapat yang pertama itu ada persaingan. Persaingan ini merupakan suatu tindakan di antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok yang bersifat bersaing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contohnya di sini itu seperti perlombaan, di mana itu kan ada perasaan bersaing gitu dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Nah, yang kedua itu teman-teman ada yang namanya kontravensi. Nah, kontravensi itu merupakan suatu yang berada di antara pertentangan dan juga persaingan. Nah, kontravensi ini merupakan suatu sikap mental yang ada di dalam diri seorang individu secara tersembunyi gitu. Contohnya adanya kayak diam-diam tuh kayak membuat fitnah, terus juga memprovokasi, terus juga menyebarkan hoax, dimana ini itu akan menghambat yang namanya interaksi sosial. Selanjutnya ada yang namanya pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik ini disebabkan oleh adanya ancaman atau adanya kekerasan di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok yang ingin mencapai tujuan bersama. Maksud saya tujuan yang sama. Nah, misalnya dari persaingan tadi yang bersifat bersaing untuk mencapai tujuan yang sama itu, akan tetapi ada tindakan seperti ancaman dan kekerasan. Nah, itu bisa dibilang sebagai suatu konflik. Nah, di mana konflik ini juga menghambat terjadinya interaksi sosial. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, definisi dari interaksi sosial sendiri, terus faktor, syarat, dan juga bentuk-bentuknya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.